Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentu sebagai hamba, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Minimal dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai manusia yang sepatutnya kita teladani, sebaiknya kita ikuti, seyogyanya kita jadikan contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sewaktu kita masih kecil, orang tua kita selalu mendoakan kita untuk menjadi orang yang beruntung, untuk menjadi orang yang sukses. Sehingga ketika di hari besar kita atau ketika kita dewasa, kemudian orang tua kita melihat kita menjadi sukses, yang di dalam pikiran orang tua kita atau pikiran banyak orang yang mengatakan orang sukses adalah orang kaya, orang sukses adalah orang yang mendapatkan jabatan, orang sukses adalah orang yang tinggi ilmunya atau tinggi sekolahnya. Orang sukses adalah orang-orang yang mendapatkan materi, yang mendapatkan apa saja yang dia inginkan di dunia ini. Tetapi ternyata semua itu salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya semua manusia di dalam kerugian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa, sesungguhnya orang-orang berada di dalam kerugian. Di mana ketika para ulama menafsirkan kata asr di sini, ada berbagai macam makna yang ditimbulkan daripada kata asr tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya asr di sini adalah waktu asar, waktu yang begitu sempit, waktu sore. Ada yang mengatakan bahwasanya asar di sini bermakna waktu, atau ada yang menerjemahkan, ada yang memaknai bahwasanya asar di sini berarti masa. Tetapi antara waktu asar, waktu secara umum dan masa tersebut itu sama-sama tidak bisa terlepas daripada manusia itu sendiri. Sehingga ketika kita mengatakan bahwasanya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya manusia berada di dalam kerugian, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada masa lalu semua manusia
masuk kategori orang-orang yang rugi. Pada masa depan, semua orang, semua manusia masih masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Pada saat ini, pada masa sekarang ini, manusia masih dalam keadaan rugi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan adatul istina, atau Allah Subhanahu wa taala menggunakan pengecualian. Siapa mereka? Illal ladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman, dipanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Semua ayat-ayat yang dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu diakhiri dengan perintah-perintah dan harapan-harapan. Artinya apa? Semua yang masuk golongan, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan alladzina amanu, berarti adalah orang-orang yang masih menjalani setia di dalam keimanannya, masih menjalani proses keimanannya, sehingga ketika dikatakan illal ladzina amanu, orang-orang yang senantiasa beriman, orang-orang yang senantiasa menjalani proses keimanannya, dia tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang mulia. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang senantiasa beramal saleh. Ketika kita masih kecil, orang tua kita biasa mendoakan kita, semoga engkau besar menjadi orang yang saleh. Apa sih makna saleh yang dimaksud? Kalau kita melihat bahwasanya ternyata kata saleh ini ketika diterjemahkan artinya baik di dalam bahasa Indonesia. Terus apa bedanya ketika Rasulullah SAW mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya tetapi baik amalannya. Apa bedanya kata hasuna dengan kata saleh di sini? Ternyata para ulama telah menjelaskan bahwasanya kata saleh di sini bukan saja bermakna baik, tetapi bermakna memperbaiki. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang saleh, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Memperbaiki hubungannya kepada Tuhan, memperbaiki hubungannya antara sesama manusia, dan memperbaiki hubungan antara sesama makhluk hidup. Banyak kita dengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana kita memperbaiki hubungan kita antara makhluk hidup. Di antaranya ketika Rasulullah SAW melarang buang air pada suatu lubang, seakan-akan Nabi kita mengatakan bahwasanya ketika kamu membuang air tersebut kepada lubang yang kamu tidak tahu apa yang ada di dalam lubang tersebut, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Atau ketika Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang menyembelih binatang, menyembelih hewan, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sembelihlah dengan sembelihan yang baik, pertajamlah pisau agar hewan-hewan tersebut tidak tersiksa. Dan ini adalah bentuk muamalah kita, bentuk hubungan kita, memperbaiki hubungan kita antar sesama makhluk hidup. Kemudian yang ketiga apa? Watawasau bil haqqi. Watawasau bil haqqi. Saling menasihati, saling berwasiat di dalam kebenaran. Orang yang keluar daripada golongan orang-orang yang merugi, mereka adalah orang-orang yang senantiasa saling menasihati, saling berwasiat di dalam kebenaran. Jadi garis besarnya di sini atau tanda kutipnya di sini adalah kata saling.
menggunakan watawasau yang berarti saling. Artinya ketika kita senantiasa memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada orang lain, maka jangan kita pernah juga menolak untuk dinasihati atau untuk diberikan wasiat kebaikan kepada diri kita. Karena banyak juga biasa kita temukan, cuma dia yang mau menasihati, cuma dia yang mau memberikan wasiat, tetapi ketika dia dinasihati, dia menolak. Ketika dia diberikan wasiat untuk melakukan kebaikan, dia mengatakan saya yang paling benar. Kemudian golongan orang-orang yang keluar daripada kerugian tersebut adalah watawasau sabr. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berwasiat, yang senantiasa saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Tentunya sabar yang dimaksud di sini ada 3 jenisnya. Adalah sabar yang pertama, sabar saat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar saat menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar terhadap apa saja yang ditimpahkan kepada kita berupa sesuatu yang kita tidak senangi dan kita tidak sukai. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang keluar daripada kerugian tersebut adalah yang tertanam di dalam dirinya 4 sifat ini. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga keimanannya. Mereka adalah orang-orang yang selalu memperbaiki hubungannya kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada makhluk hidup yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang selalu saling nasihat menasihati di dalam kebaikan, dan orang-orang yang selalu nasihat menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum